Lulusan SMA didakwa melakukan penipuan karena mengaku sebagai dokter dan bekerja di PT Pelindo Husada Citra. Aksinya terbongkar setelah 2 tahun bekerja menjadi dokter gadungan. Sidang perdana kasus dokter gadungan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam sidang, terungkap dokter gadungan ini mencuri data, identitas, dan dokumen milik seorang dokter asli asal Bandung untuk mengelabui RSPHC Surabaya. Saat itu Susanto, dokter gadungan ini melamar untuk mengisi posisi tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid di rumah sakit pada 30 April 2020 silam. Ia kemudian ditugaskan sebagai dokter di klinik K3 PT Pertamina wilayah 4 Cepu yang dikelola PT Pelindo Husada Citra. Aksi Susanto baru terbongkar 12 Juni 2023 lalu saat rumah sakit PHC meminta ulang dokumen lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa kontrak Susanto. Saat diperiksa, pihak manajemen ternyata menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada berkas Susanto. Manajemen PT PHC membenarkan terbongkarnya aksi Susanto menjadi dokter gadungan ketika perpanjangan kontrak dan mendapati foto Susanto berbeda dengan data yang ada di Konsil Kedokteran Indonesia. PT PHC pun menyatakan Susanto merupakan pekerja paruh waktu yang bertugas pada aspek pencegahan dan tidak pernah sekalipun ditempatkan dan melayani pasien. Selain 2 tahun menjadi dokter gadungan, ternyata saudara terdakwa juga pernah melakukan penipuan serupa, menjadi kepala UPTD hingga kepala puskesmas. Susanto juga merupakan residivis yang pernah mendekam di penjara atas tuduhan penipuan yang serupa. Hanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke websitenya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Tentu kasus dokter gadungan ini kian meresahkan saudara. Lalu bagaimana Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Timur khususnya menyikapi kasus ini? Kita akan membahasnya langsung dengan Ketua IDI Jawa Timur Dr. Sutrisno SPOG Konsultan. Pagi Dr. Sutrisno. Pagi Mas. Pagi siap. Pemirsa. Siap selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Apalagi masih dalam perjalanan begini. Dokter, ini ketika mendengar kasus ini, saya juga sebenarnya pernah mendengar kasus-kasus serupa sebelumnya ya. Tapi kalau untuk yang kasus ini respon Anda kemarin seperti apa? Ya pertama ya sesungguhnya bukan barang baru. Karena memang di Jawa Timur sendiri sudah beberapa kali memang sudah terjadi. Dan bahkan kita juga menelusuri dan bisa memberikan bukti, klarifikasi, justifikasi bahwa memang ada pemalsuan. Karena data kita kan cukup baik gitu. Jadi pengawasan kita dari organisasi profesi ini cukup bagus. Jadi kita punya mekanisme untuk mendeteksi itu Mas, untuk memberikan kepastian. Sering berlangsung dok seperti ini. Kemudian kemarin setelah sebentar, ini kemudian IDI Jawa Timur dikontak setelah ini terjadi atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau ini kan sebenarnya kan bukan ranah IDI. Kenapa? Karena dia bukan dokter. Jadi betul-betul ini adalah pidana, kasus pidana. Karena menggunakan gelar dokter ini dengan yang lain juga, saya spesifik dokter, itu melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan tentang gelar palsu. Terus yang kedua, bahwa dalam pidana pun juga melakukan tindakan pidana karena dia palsu. Cuman saya berpikir saat itu, apakah seorang ini sempat melayani pasien ya? Karena kalau sampai orang ini sempat melayani pasien, berarti kan ada pihak yang dirugikan gitu. Jadi kesehatan ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Para sahabat semua tahulah bahwa manusia itu kan beda banget dengan yang lain. Dan dunia medis dan dunia kesehatan ini kan zero fault ya, tidak boleh ada keliru gitu ya. Maka betapa pentingnya menjaga kualitas, ya menjaga kompetensi dan menjaga mutu dari orang-orang di dalam profesi dokter dan profesi kesehatan ini. Ya dok, soalnya dokter yang kemudian diduga melakukan kesalahan saja ketika menindak begitu ya, dokter asli ataupun rumah sakitnya, itu kadang-kadang juga bisa dibawa ke pidana. Apalagi yang begini dok. Oh iya, dokter itu bertindak di luar kompetensinya. Dokter, ya sudah dokter itu, dia melakukan tindakan di luar kompetensinya itu sudah nggak benar, gitu ya. Apalagi ini bukan dokter, jadi tambah seru lagi sebenarnya. Aduh. Itulah
itulah Perlu tanda kutip kenapa tentunya dok. beberapa Iya, iya iya. beberapa kali saya memberikan note warning perhatian bahwa betapa pentingnya menjaga identitas, menjaga Mm-mm. berbagai macam sertifikat, ijazah, bentuk seperti itu ya, agar tidak mudah diakses. Ya, itu yang harus ini. Dan saya juga menggarisbawahi, Mas, dan para pemirsa, bahwa organisasi profesi ini sudah mapan dan mempunyai cara untuk mendeteksi dan meregulasi anggotanya Ya. agar hal-hal semacam ini tidak terjadi. Oke, dok, ke depannya ini kan kalau saya boleh lihat kalau yang sudah Hmm, dilakukan selama ini oke lah gitu ya sama ID, hmm, database hmm. dan lain-lainnya. Apa himbauan ID mungkin kepada dokter-dokter lain khususnya di Jawa Timur, kemudian juga mungkin ada himbauan kepada perusahaan-perusahaan yang akan merekrut ke depannya begitu. Apa yang harus dilakukan dan berjaga agar tidak terjadi hal yang sama, dok? Ya, yang pertama dokter di Indonesia jumlahnya sudah 200.000 lebih, 250.000 lebih. Terus yang kedua makin banyak jumlahnya akan datang. Yang ketiga bahwa dokter itu mempunyai peranan penting di dalam layanan kesehatan. Terus yang keempat, tolong. Nah, ini tolong. Hmm. Jadi ada tanggung jawab manajemen, ada tanggung jawab korporasi terhadap masalah-masalah sumber daya manusia ini. Gitu. Jadi kalau ada salah ya seperti ini yang berakibat seandainya ya berakibat pada kerugian di masyarakat, itu ada tanggung jawab korporasi Hmm. dan itu cukup berat. Ada dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 ini jelas di situ. Jadi ada tanggung jawab korporasi, jadi tidak main-main Iya. ini. Ya makanya itu harus penting harus dijaga. Terus yang kelima, kita perlu bahwa organisasi profesi ini semakin diperkuat bahwa bagaimanapun juga dokter ini memang strategis ya. Jadi bahwa etik, ilmu, perilaku, akhlak ini memang betul-betul harus dijaga secara ketat. Hmm. Kenapa yang dipegang manusia? Itu masalahnya. Hmm. Disitulah kenapa yang selama ini organisasi profesi ini bisa meregulasi dengan bagus anggotanya. Ini perlu dipertahankan, diperbaiki, terus ditingkatkan dan terus diikuti perkembangannya ya dibangunlah begitu agar memelihara ya kualitas dokter yang makin banyak ini Ya. bisa dipertekan dengan bagus yang pada akhirnya untuk menjaga kepentingan masyarakat. Tentu, tentu, Dan tentu. yang terakhir Mas, himbauan saya ke depan ada integrasi yang baik data-data ini antara Kementerian Kesehatan dalam hal ini KKI dengan organisasi profesi dan dengan pusat pendidikan Hmm. supaya apa? Kalau pengen tahu langsung akses sekali langsung kita sudah terkonek ke pusat pendidikan yang Ya. menghasilkan lulusannya, ke organisasi profesi dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan KKI. Dan Maka tentunya itu itu tadi bisa dok ya, menjadi jangan dihindari itu. asal juga mengupload lah kalau sekarang ya bahasanya ya, sosial media, Iya, ijazah betul. ataupun STIR dan lain-lainnya ya dok. Tapi kalau proses Yes. perekrutan sendiri sebenarnya selama ini berjalan seperti apa? Nah, Yang mana titik yang harus diperbaiki sehingga ini tidak terjadi lagi? Apalagi ternyata dokter gadungan ini yang kasus terbaru ini adalah residivis juga. iya ya, ya betul-betul. Jadi betapa pentingnya panitia perekrutan atau departemen human resources-nya di setiap institusi ya, itu harus kuat, harus ketat, harus teliti, Mm-mm. ya harus teliti di situ. Saya kira standar mutu ya itu memang harus dipertahankan bahwa seseorang itu harus ditelusuri betul otentiknya ya keautentikan dari data-data yang dia punya, ya kan? Tentang ijazahnya, tentang alumninya, tentang universitinya, bahkan standar kompetensi, sertifikat kompetensi itu harus betul-betul diteliti gitu ya. Kalau memang dia kepingin bekerja pada institusi itu atau Ya. rumah sakit itu. Dan jangan lupa, kalau dia nanti sampai terjun ke layanan rumah sakit, tentu ada komite medik. Oke. Jadi komite medik itu sebenarnya strategis karena dia akan menggali, minta data secara autentik dan yang orisinil dari yang Ya, ya. Intinya bersangkutan. harus Dan diperketat setelah itu lagi lah ya dok ya. ditelusuri gitu. Mm-mm. Ah, ah, ah. Itulah jadi ide pentingnya setiap institusi untuk Iya. mempunyai tim yang baik. Apalagi Ya, ini terkait dengan medis, terkait dengan tubuh manusia, kesehatan, walaupun PT PHC memang mengklaim kalau dokter gadungan ini tidak menangani pasien langsung, tidak memberikan obat begitu ya. Tapi ini lebih ke antisipatif, kemudian menjaga atau memeriksa beberapa pekerja yang kemudian memberikan lampu hijau, oh pekerja ini oke, bisa lanjut dan betul. tidak. Tapi kan itu dampaknya bisa ke perusahaan itu sendiri ya dok ya?
Iya, ada tanggung jawab korporasi. Tanggung jawab korporasi jelas itu dalam undang-undang kesehatan yang baru. Jadi semua harus paham betul bahwa kalau kita mempunyai rumah sakit atau katakanlah bisnis rumah sakit Mhm. atau ya vaskes, itu ada tanggung jawab korporasi yang menyeluruh. Jadi tidak hanya sebatas pada direktur atau manajernya saja, Oke. sampai korporasinya itu jelas tereksplisit di dalam pasal-pasal undang-undang kesehatan yang baru ini. Mhm. Jadi mohon ini dipahami betul. Mhm, mhm. Kalau di Jawa Timur ada rekomendasi yang akan kemudian secara formal nanti diberikan ke korporasi atau ke Menkes atau apapun itu begitu, Dok? Ya, yang pertama yang rekomendasi kita berikan kepada semua anggota kepengurusan di seluruh Jawa Timur dan juga Indonesia tentunya bahwa kita harus semakin baik membuat database dari peserta. Jadi database ini penting sekali Ya. untuk memberikan jawaban seperti itu. Terus yang kedua, tentu kita akan membangun hubungan baik, komunikasi yang baik dengan dinas kesehatan di daerah, kemudian dinas kesehatan provinsi, dan tentu kita akan berikan saran-saran yang konstruktif kepada Kementerian Kesehatan agar hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Karena bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Dan saya sebagai ketua ID merasa ya lebih bertanggung jawab karena memang posisi saya seperti itu agar layanan kesehatan ini terutama dokter itu akan semakin baik dan ya semakin bermutu lah ke depannya gitu. Pokoknya kalau di daerah Jawa Timur ada perusahaan yang ragu-ragu dan lain-lain, tanya IDIA, Dok, ya? Siap, ini Untuk selalu database-nya siap ya? membantu kapan saja. Oke. Ya, Dokter Sutrisno, SPOG Konsultan. Terima kasih, Dokter. Hati-hati di jalan. baik, Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Apalagi kita sudah mendengar sukses. bahwa ID siap untuk memberikan Siap. database-database bila diperlukan. Terima kasih, Dokter. Selamat pagi Oke. dan salam sehat selalu. Selamat pagi, sehat selalu.